wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekonomi, Zakat, dan Wakaf. Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep dasar ekonomi, zakat, dan wakaf. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan individu tertentu. Oleh karena itu, Islam memiliki instrumen khusus untuk membantu pemerataan ekonomi, yaitu zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerima atau mustahik. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, masyarakat miskin dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, wakaf adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah dengan menjaga pokok hartanya tetap utuh. Jika zakat lebih bersifat distribusi langsung, maka wakaf lebih berorientasi pada manfaat jangka panjang. Awalnya, wakaf itu identik dengan tanah untuk masjid atau makam, tetapi kini berkembang menjadi wakaf produktif seperti sekolah, rumah sakit, perkebunan, ruko, hingga wakaf uang. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan wakaf didasarkan pada konsep sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih digunakan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, sedangkan wakaf menjadi investasi sosial yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Jika keduanya dikelola secara profesional, zakat dan wakaf dapat menjadi solusi penting dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan peran zakat. Dalam perekonomian, zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen sosial dan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, perputaran harta menjadi lebih merata, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Salah satu fungsi utama zakat adalah sebagai alat redistribusi pendapatan. Harta yang dimiliki oleh muzaki atau orang yang wajib membayar zakat akan disalurkan kepada mustahik. Penyaluran tersebut membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga berfungsi dalam pengentasan kemiskinan. Bantuan zakat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, zakat juga dapat disalurkan secara produktif melalui pemberian modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan. Dengan cara tersebut, mustahik memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan pendapatannya. Dalam bidang ekonomi, zakat turut meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika masyarakat miskin menerima bantuan zakat, mereka akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun menjalankan usaha. Hal ini menyebabkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan produksi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Zakat juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial. Ketimpangan ekonomi yang terlalu besar dapat memicu konflik sosial dan kecemburuan masyarakat. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu cara untuk memperkuat solidaritas sosial dan membangun rasa kepedulian antar anggota masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga seperti Basnas dan MAS yang bertujuan menghimpun serta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika dikelola secara optimal dan profesional, zakat memiliki potensi dasar dalam membantu pembangunan ekonomi nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Berbeda dengan zakat konsumtif yang biasanya
diberikan dalam bentuk makanan, uang tunai, dan bantuan kebutuhan sehari-hari, zakat produktif lebih berorientasi pada pengembangan usaha dan peningkatan keterampilan masyarakat. Bentuk zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha kecil, alat produksi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga bantuan ternak atau peralatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan. Contoh penerapan zakat produktif dapat dilihat pada program bantuan UMKM dari lembaga zakat. Misalnya, pedagang kecil diberikan bantuan modal usaha dan peralatan berdagang. Dengan bantuan tersebut, usaha yang sebelumnya kecil dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. Selain itu, beberapa lembaga zakat juga memberikan pelatihan kewirausahaan agar penerima zakat mampu mengelola usahanya dengan baik. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat produktif memiliki dampak besar terhadap pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat miskin memperoleh kesempatan usaha dan penghasilan yang lebih baik, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang. Selain itu, meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan meningkatkan daya beli sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif. Di Indonesia, pengembangan zakat produktif terus dilakukan oleh berbagai lembaga pengelola zakat seperti Basnas dan LAZ. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dinilai lebih efektif dalam membantu masyarakat kecil mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, zakat produktif menjadi salah satu solusi penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Selanjutnya, yang keempat yaitu konsep wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi. Nah, wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf secara optimal agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konsep ini, harta wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti masjid atau makam, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu memberikan keuntungan ekonomi dan sosial. Secara umum, wakaf adalah penyerahan harta dari seseorang untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dengan menjaga pokok hartanya. Artinya, yang digunakan adalah hasil atau manfaat dari harta tersebut, sedangkan aset utamanya tidak boleh hilang atau diperjualbelikan. Karena itu, wakaf sering dianggap sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang dalam ekonomi Islam. Saat ini, wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi juga dapat berbentuk wakaf, uang, bangunan, perkebunan, rumah sakit, sekolah, ruko, hingga usaha produktif lainnya. Hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membantu masyarakat seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Contoh wakaf produktif dapat dilihat pada tanah wakaf yang dibangun menjadi pertokoan atau minimarket syariah. Keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sosial atau operasional lembaga pendidikan Islam. Selain itu, wakaf uang juga mulai berkembang di Indonesia, di mana dana wakaf diinvestasikan pada sektor usaha halal dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi, wakaf produktif memiliki peran yang sangat penting. Wakaf dapat membantu menyediakan fasilitas umum tanpa sebetulnya bergantung pada anggaran pemerintah. Selain itu, wakaf juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat dan wakaf memiliki implikasi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dan wakaf mampu membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan pemerataan ekonomi. Implikasi utama zakat terlihat pada kemampuannya dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap dapat mulai menjalankan usaha dan meningkatkan pendapatannya.
Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif karena meningkatnya konsumsi dan perputaran uang di masyarakat. Sementara itu, wakaf memiliki implikasi ekonomi dalam bentuk pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat usaha maupun fasilitas umum lainnya. Keuntungan dari pengelolaan aset wakaf tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Contoh nyata implikasi wakaf dapat dilihat pada rumah sakit atau lembaga pendidikan berbasis wakaf yang menyediakan layanan dengan biaya lebih terjangkau. Hal ini membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, potensi zakat dan wakaf sangat besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif, zakat dan wakaf dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Tantangan dan strategi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih memahami zakat hanya sebagai bantuan konsumtif dan wakaf hanya sebatas tanah untuk masjid atau makam. Padahal zakat dan wakaf dapat dikelola secara produktif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan lainnya adalah kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf. Di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif sehingga manfaat ekonominya belum maksimal. Dalam pengelolaan zakat, masalah transparansi dan kepercayaan masyarakat juga menjadi perhatian. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung dibanding melalui lembaga resmi karena kurangnya pemahaman terhadap sistem pengelolaan zakat modern. Padahal lembaga seperti Basnas dan LAS memiliki program yang lebih terstruktur dan produktif dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Di era digital, pengelolaan zakat dan wakaf perlu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan masyarakat dalam berzakat dan berwakaf. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang profesional dan modern. Salah satunya melalui peningkatan edukasi dan literasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf produktif. Sosialisasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, media sosial maupun lembaga keagamaan agar masyarakat memahami manfaat ekonomi dari zakat dan wakaf. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat dan wakaf juga sangat penting. Pengelola harus memiliki kemampuan manajemen, administrasi, dan investasi syariah agar dana yang dikelola dapat berkembang secara optimal. Transparansi, laporan keuangan, dan pengawasan yang baik juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. I just had to let you know you're